Tuhan aja mengampuni, kan seperti itu. Maksud kita yang manusia aja nggak bisa mengampuni. Kalau dengan adanya RJI itu kan, ya saya ingin menerapkan apa yang menjadi ajaran untuk cinta kasih, untuk memaafkan, untuk mengampuni. Seperti Pak Jaksa Agung juga bilang, kalau hati nurani itu tidak ada di dalam buku, memang benar ada di hati kita masing-masing. Kita lebih humanis lah ke masyarakat, bahwa tidak selamanya itu hukum itu selalu tajam ke bawah kan. Nama saya Esterina Nuswarjanti. Saat ini saya bertugas berdinas di Jaksa Fungsional Bidang Bidum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kalau dari jaksa sudah 21 tahun loh Mbak, 21 tahun ya. Kebetulan kalau dari saya sendiri memang ingin jadi jaksa karena ibu saya dulu jaksa. Zaman dulu itu jaksa SHD itu sekolah hakim jaksa di tahun 60 sampai 65. Karena beliau orangnya tekun, terus beliau memang jujur orangnya, karena beliau orang lama, orang senior begitu. Saya bangga memang, makanya saya pengen mengikuti jejak beliau, kan juga beliau pengen sekali ada penerusnya. Kemudian tahun 2004 kita PPJ, jadi PPJ itu pendidikan pembentukan jaksa. Kemudian saya ditugaskan di Sumba Timur, di NTT, karena memang kebetulan suami saya juga sama-sama jaksa, beliau ditugaskan di sana. Bulan Juli saya pindah ke Mojokerto, di sana dari 2007 sampai 2015 awal. Januari 2015 awal saya pindah ke Bantul, sama saya dipindah Kejaksaan Tinggi DIY. Terus kemudian 2015 sampai 2019 Mei saya pindah ke Kejaksaan Negeri Jogja sampai dengan sekarang 2025 di bulan Agustus. Kalau menarik profesi jasa, bagi saya pribadi ya, kalau selagi itu pasalnya atau kejahatannya memang masih bisa kita pertimbangkan, masih bukan asusila, bukan menghilangkan nyawa orang, contohnya mencuri yang benar kepepet sekali. Dari situlah saya mikirnya, keinginannya sih kan orang seperti itu patut kita tolonglah, dalam arti ya memang dia salah, dia sudah mengakui kesalahannya, bukan berarti kan dia harus menjadi seorang penjahat, kan bukan. Jadi kita upayakan gimana supaya para terdakwa itu bisa kembali ke jalan yang benar, terus tidak dikucilkan dari masyarakat, dari orang lain. Untuk saat ini kasus-kasusnya macam-macam ya Mbak ya. Kalau selama saya di Jogja ini, narkoba ya pernah, pencurian ya pernah, penganiayaan pernah, asusila, persetubuhan juga pernah. Tapi setelah adanya Perja 15 tahun 2020 di Pak Jaksa Agung tahun 2020 itu ada pasal-pasal atau yang bisa dilakukan RJ. RJ itu restoratif justice. Itu restoratif justice itu pemulihan keadaan korban seperti semula. Jadi misalnya korban tadinya luka udah sembuh dan dia sudah memaafkan, itu kan udah pulih, maksudnya sudah nggak merasakan sakit lagi. Sejumlah uang dalam arti sudah kesepakatan sesuai harganya ya, itu udah pulih kan. Karena Pak Jaksa Agung sudah mengeluarkan peraturan Jaksa Agung itu, kita diminta untuk
melakukan lebih humanis lagi lah dengan masyarakat, dalam arti tidak semuanya tuh harus masuk penjara. Yang penting korbannya sudah ikhlas, mau memaafkan, mau menerima dari kesalahan si pelaku tersebut, si terdakwa tersebut, itu yang dinamakan RJ seperti itu. Karena kalau tidak ada maaf dari korban, kita nggak bisa melakukan RJ. Itu yang paling berkesan sih Mbak, selama saya melakukan RJ di Kejari Jogja ini sih. Lumayan lah, sekitar bulan Maret ya 2025. Sebenarnya itu kasus teman saya tanya ke teman saya, ini sebenarnya bisa di RJ Mas, saya bilang itu. Coba, terus akhirnya dari Pak Kasibidum kemudian dilimpahkan ke saya, terus saya gali, saya minta Pak Polisi datangan korbannya, pengen tahu, pengen kenal lebih deket, ada apa sih Mas kok sampai motor yang Astrea Grand tahun 93 apa ya, kalau motor zaman itu kok sampai diambil sampai dengan lapor tuh apa sebabnya. Setelah datang korbannya ke kantor, kita sharing lah, ada apa sih Mas kok sampai dilapori, padahal kalau kelihatan dari alamatnya, kelihatan kalau korban dan tersangka itu kan berdekatan, dari alamatnya kelihatan. Terus sebenarnya saya mau damai kok Bu sejak di polisi, sejak di penyidikan, cuma karena sudah berproses, sudah ada SPDP ke sini, tetap lanjut. Kira-kira bisa nggak Bu dilakukan penyelesaian di kejaksaan? Jadi sebenarnya kalau kita mau menggali, mau menanyakan kepada korban tersebut, mereka tuh sebenarnya nggak senang untuk bersidang, nggak senang untuk permasalahan hukum sebenarnya, itu loh. Cuma karena waktu itu ditangkap warga, ambil motor itu kan otomatis nggak bisa menyelesaikan keluargaan aja, maksudnya sudah ketangkap harusnya sama warga masih dibawa ke polsek kan, bisa seperti itu. Nah kemudian dari situ korbannya itu mau maafkan, apalagi tahu kalau ternyata sebagai pekerjaannya tukang gali kubur. Nah, dengan pendapatan yang nggak pasti kan, nggak mungkin tiap hari untuk dapat uang, apa dapat honor, apa dapat gaji. Jadi kita lakukan RJ di kejaksaan itu. Nggak niat mau mencuri itu, enggak. Kan saya kan pulang lewat jalan, mau pulang itu kan motor tetangga saya kan sebelahnya itu dekat jalan itu. Nah, itu kan saya bawa motor itu, pada motor teman anak saya itu yang saya ambil itu saya bawa, saya gadekan ke tempat lek saya itu 1 juta uangnya itu. Terus saya habis pemakaman dari sini, saya dilapor ke itu, terus saya dipanggil kejaksaan. Ya, saya kan ditanyain gini, uangnya untuk apa? Uangnya untuk anak-anak saya Bu. Anak saya kan SMP itu, minta tas, sepatu. Padahal saya nggak niat mau mencuri itu, enggak. Kalau saya niat mau ngambil, wong sebelahnya motor bagus-bagus banyak kok. Yang saya ambil itu cuma Astrea 800 itu loh Mbak. Motor tahun 92 itu loh. Ya, Grand itu loh. Mau buat beli itu buku, tas, sepatu anak saya itu. Terus kemarin tuh saya pulang dari kejaksaan dikasih buku itu 1 dus sama Bu Esterina sama Pak Jaksa sana. Dikasih buku, petelot, pulpen. Ya alat sekolah itu, di situ saya dikasih itu toh Mbak. Ya baik toh Ibu itu. Besok lagi jangan diulangi, kalau diulang lagi hukumannya berat nanti Pak. Saya nggak mungkin bakal ngulangi lagi yang kemarin-kemarin. Kalau orang itu berbuat itu kan hukum, kan ada hukum toh Mbak di situ. Takutnya kan di situ, kasihan anak istri. Nek saya kan sekarang di situ. Pengakuan beliau ketika melihat motor saya di situ yang masih ada kuncinya, dia mengaku kalau sedang butuh uang buat anaknya yang masih di bangku SMP. Di situ ada tetangga yang melihat kalau tahu itu motor saya. Sebenarnya biasa aja Mbak, orangnya nggak kelihatan kayak pencuri gitu.
Tetangga sendiri Mbak udah kenal dari kecil juga. Ya udahlah mau diwakilkan, terus di polsek itu nggak bisa. Terus naik ke kejaksaan Mbak. Nah di kejaksaan itu alhamdulillah bisa nyelesain kasus ini. Ya saya juga memaafkan Mbak. Soalnya kan ya pelakunya juga manusia tuh Mbak. Pasti ada salahnya juga. Ternyata setelah kita pertemukan semua, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tetangga. Setelah kita mediasi ternyata dia terpaksa, yang ngambil itu terpaksa karena butuh untuk biaya sekolah anaknya yang masih SMP. Dalam arti kalau dapat uang mau dibelikan buku tulis, pensil, pulpen, yang perlengkapan sekolah lah. Jadi seperti itu. Ya juga dia udah kalut, udah bingung mau cari uang di mana. Itu pun laku misalkan ya motor itu mungkin lakunya paling 900.000 kok, itu motor tahun 93 kok, motor sudah lama itu. Jadi kan dari situ tidak kelihatan kalau orang nggak biasa, nggak bukan sindikat kan kok malah bingung, harusnya malah cepat karena dia sudah ada tempat yang jual kemana, nadah kemana kan seperti itu. Jadi dari situlah si korbannya berbesar hati memaafkan Pak Herinya karena motor sudah kembali seperti semula, belum diapa-apain dan masih ada semua, masih ada dalam bentuk utuh, nggak diprotolin enggak, wong seperti itulah. Jadi semuanya menarik lah, korban juga menarik sih, menarik kisahnya gitu loh. Dan itulah sebenarnya tidak semuanya harus diselesaikan kan di ranah hukum kan, nggak seperti itu sebenarnya. Jadi dalam setiap penanganan perkara perlu sekali ya jaksa itu untuk menggunakan hati nuraninya. Karena memang hukum ini harus bermanfaat untuk orang banyak, untuk masyarakat banyak. Dan keadilan juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi restoratif justice itu sendiri memang sudah berjalan ya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang mana hal tersebut adalah petunjuk dari pimpinan. Kami sangat mendukung program beliau ya, Pak Jaksa Agung, bahwa memang apa yang disampaikan oleh beliau tersebut benar adanya, tepat sekali, bahwa hati nurani itu tidak ada dalam buku. Jadi kehadiran para jaksa dengan hati nuraninya harus dapat dirasakan oleh masyarakat, harus rasa keadilan. Petunjuk tersebut tidak lahir begitu saja ya, tentunya banyak dinamika kasus-kasus hukum yang mana jaksa itu harus memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Untuk itu setelah dilakukan perdamaian, terus kerugian dikembalikan kepada korban, terus dengan adanya mediasi, tentunya hal tersebut dapat dilakukan restoratif justice. Kemudian implementasinya berupa penanganan perkara yang baru-baru ini dilakukan restoratif justice, bahwa orang melakukan tindak pidana karena terdesak masalah kebutuhan untuk biaya hidup sehari-hari, ya tentunya harus peka ya, harus peka terhadap situasi tersebut. Kami mendukung ya untuk semua para jaksa khususnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk melakukan restoratif justice tersebut sepanjang sudah memenuhi ketentuan dan memang betul-betul ketika keputusan restoratif justice itu diambil, hal itu dirasakan oleh para pihak yang bersangkutan atau secara umum oleh masyarakat luas.
Ya, saya setuju sekali ya dengan apa yang telah dilakukan Jaksa Esther ini, karena bisa memahami dan mengaktualisasikan dari petunjuk pimpinan bagaimana jaksa tersebut, khususnya Bu Esther ini, mengimplementasikan bahwa rasa keadilan itu harus dirasakan juga oleh masyarakat. Tentunya jaksa ini harus memperhatikan betul yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, memperhatikan SOP, tapi tidak juga melupakan hal-hal seperti itu tadi, rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Seperti itu, dengan menggunakan hati nurani, si pelaku tindak pidana ini melakukan tindak pidana karena faktor kebutuhan, kemudian dilakukan proses restoratif justice tersebut. Pertama kali saya diajak RJ dengan Bu Esther, itu Bu Esther mengajarkan dari nol. Jadi mulai dari pertama kali tahapannya apa sampai dengan kita di menjembatani bertemu dengan para pihak, kita bagaimana kita untuk menjadi penengah ya, kita kan fasilitator, jadi tidak boleh berpihak ke salah satu pihak. Kemudian nanti kita menyelesaikan sampai dari administrasi yang pertama sampai akhir, itu semua diajarkan sama Bu Esther. Bahkan sampai sekarang itu Bu Esther juga sudah menularkan ke beberapa teman untuk diajak mengerjakan atau menyelesaikan perkara itu tidak semata-mata di meja hijau, tapi dengan restoratif justice. Jadi sudah ada beberapa jaksa itu yang sudah diperkenalkan, diajak sama Bu Esther untuk belajar mengenai RJ. Untuk alur kerjanya, kita dapat perkara yang sama untuk surat, dalam satu surat perintah yang sama, kita bagi. Jadi nanti Bu Esther mengerjakan yang bagian apa, kita mengerjakan yang bagian apa. Jadi tidak dikerjakan masing-masing, tapi kita berbagi peran dalam satu penanganan perkara itu. Kalau untuk perkara dengan penanganan restoratif justice, sistemnya itu setelah kita menerima berkas perkara dari penyidik, kemudian kita pelajari apakah pasalnya memang masuk untuk kriteria bisa dikategorikan untuk penyelesaian restoratif justice, juga kerugiannya, juga dari apakah dari korban memang menghendaki diadakannya perdamaian atau diadakannya RJ. Nah itu baru nanti kita tindak lanjuti. Kalau RJ itu tanpa ada sidang. Jadi kalau setelah selesai perdamaian di kejaksaan, kemudian nanti kita usulkan, nanti kalau di Kejati kita disetujui, selesai penanganan di situ, tanpa dengan persidangan. Jadi memang dalam penanganan restoratif justice itu kita sangat perlukan hati nurani. Karena tidak setiap orang atau setiap jaksa itu terketuk untuk mengerjakan penyelesaian perkara dengan RJ atau restoratif justice. Mengingat administrasi yang banyak, waktu yang sangat singkat. Kita melihat sendiri bahwa keadaan ekonomi yang memaksa. Tapi dari korban sendiri yang berbesar hati memohon kepada kita untuk diselesaikan penyelesaian perkaranya dengan restoratif justice, itu sangat mengetuk buat Bu Esther ya. Sangat terketuk sekali hatinya Bu Esther untuk mengerjakan penanganan perkara, penyelesaiannya dengan restoratif justice. Kemudian karena waktu itu jaksa pertamanya Bu Esther, jaksa keduanya saya, kita sama-sama mempelajari berkas perkara tersebut dan layak memang untuk kita ajukan restoratif justice. Bu Esther itu dulu pernah menjadi bagian juga di intelijen.
Kebetulan kami satu ruangan, jadi waktu kita mendapat perkara yang untuk menangani perkara PIDUM itu kebetulan kita pernah satu SPDP, bahkan sering dalam satu surat perintah P16. Kemudian dengan kita jadi satu, kita sering berkoordinasi menangani perkara-perkara di bidang PIDUM. Sampai saat ini saya juga sudah menjadi jaksa fasilitator untuk RJ, itu sudah menyelesaikan beberapa perkara juga yang dengan Bu Esther juga. Sikapnya yang disiplin ya. Jadi beliau itu kalau sudah harus dikerjakan hari ini jam 12 malam pun ya tetap harus diselesaikan. Itu. Kemudian selain disiplin beliau juga humble ya, ramah, kemudian mau berbagi ilmunya, mau menularkan ke teman-teman yang lain, mau memberi contoh untuk ke teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya dipakai sendiri ilmunya. Kalau sebagai teman, Bu Esther orang yang asik ya. Bu Esther itu tipe yang semangat, tipe yang suka berteman ya. Dengan siapapun beliau ramah. Yang saya pelajari satu, sosoknya Bu Esther itu yang ramah, yang bisa menjembatani, bisa menyambungkan antara dua perbedaan kepentingan itu menjadi titik temu untuk perdamaian, itu penting sekali. Karena kita mempertemukan dengan dua belah pihak yang berbeda, satu pihak yang bermasalah, satu pihak yang korban, itu punya dua kepentingan yang berbeda. Jadi itu sangat berkesan menurut saya. Kalau sidang tuh gampang, saya bilang sidang tuntut beres, tapi kan disinilah kita saatnya untuk hati nurani kita tuh dipertanyakan dengan diri kita masing-masing, maksudnya Bang. Jadi kamu harus benar-benar mengenal dulu korbannya gimana. Nanti kita baru akan tahu memang rasanya korban itu ada alasan-alasan dia mau memaafkan, dia memang sebenarnya orang baik, itu ada sebenarnya. Kadang baru seminggu itu masih emosi lah, biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah beberapa minggu atau sudah mau habis tahanan yang di penyidik, biasanya mencair, biasanya ada yang getut apa ya, ada yang gelo, maksudnya nyesel kenapa harus tak lapor ke, ada yang gitu, ada terus minta kita supaya dilakukan RJ itu. Kita komunikasi dulu, kita ajukan ngomong sama para pihak, dengan tokoh agama harus terlibat karena kan dia yang tahu dari kesehariannya si pelaku, itu kan penting karena kita kan nggak tahu pelaku gimana, atau memang dia layak Bu, karena dia memang seorang gali kubur misalnya contoh tadi, dan dia memang sangat terpaksa, dia baik kok, karena yang tahu baik enggaknya para pihak, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tetangga itu lebih tahu. Jadi ada dari situlah pasti itu kebuka kok saudaranya. Tapi kalau kita nggak tahu, kalau buta sama sekali dengan si korban gimana, si pelaku gimana, kita memakan tertutup saudaranya. Jadinya memang benar, pokoknya Pak Jaksa Agung benar, kalau hati nurani itu mau tidak ada di dalam buku, udah ada di hati kita masing-masing itu tadi. Saya tergerak hatinya untuk gimana caranya menolong orang, walaupun juga kita bekerja, kita juga dinas, kita ada pimpinan, tapi bisa juga melakukan pekerjaan yang sesuai ajaran agama kita masing-masing lah. Seperti Pak Jaksa Agung juga bilang, kalau hati nurani itu tidak ada di dalam buku, memang benar ada di hati kita masing-masing. Makanya saat itulah kita bisa tahu hati nurani kita, orang tersebut atau terdakwa tersebut layak enggak sih kita bantu. Ternyata dari situ kita tahu, oh kepepet banget dia, ternyata dia ngambilnya itu untuk beli susu anaknya, untuk beli alat sekolah anaknya, dengan cinta kasihnya kepada anak-anaknya kan terpaksa sebenarnya. Dia tahu itu perbuatan salah sebenarnya, tapi karena sudah nggak ada jalan keluarnya dan dia terpaksa ngambil itu. Kita lihat perbuatannya gimana, kok memang dia terpaksa melakukan tindak pidana seperti itu kan. Dari situ kita bisa sebagai jaksa untuk membantu orang tersebut, untuk membantu terdakwa. Begitu pentingnya lah ya, kita memang tidak boleh melihat semua kasus itu sama, dan kita bisa sebagai umat beragama bisa mengampuni orang, memaafkan orang. Walaupun kita satu punya pimpinan, kita dinas di kejaksaan, kita punya atasan, punya para pimpinan yang ada di Jaksa Agung, tapi kita juga umat manusia, umat beragama. Gimana caranya supaya bisa berjalan selaras lah ya, dalam arti kita juga ikut pimpinan, tapi
ternyata di setiap umat beragama, ajaran agama itu kan mesti kita bisa memaafkan orang, kita bisa bekerja sambil beribadah kan seperti itu. Tidak harus semua dihukum, semua harus masuk penjara. Kalau dengan adanya RJ itu kan Tuhan aja mengampuni kan seperti itu. Maksud kita yang manusia aja nggak bisa mengampuni. Dia memang salah, tapi ternyata korbannya bisa memaafkan, bisa kembali normal, kembali utuh. Pemulihan korbannya sudah seperti semula, dan kita tidak melanggar aturan dari pimpinan karena memang kita ada aturannya yang bisa untuk sebagai mediasi atau mediator atau fasilitator menjembatani para pihak tersebut. Nah, jadi kalau saya pribadi, ya saya umat beragama, gimana caranya saya bekerja dengan baik, tetap patuh dengan pimpinan, tapi di ajaran agama untuk bisa mengampuni. Mereka saja yang berselisih aja mau damai. Jadi kan kita harus menjadi jembatan atau fasilitatornya mereka. Maksud kita sebagai fasilitator nggak mau kan, betapa lucunya seperti itu. Jadi, dinas juga sesuai aturan, ajaran agama juga sesuai aturan juga, dan semua kan akhirnya bisa berjalan dengan dan berakhir dengan damai. Mereka juga jadi baik kembali, saling memaafkan. Kita juga bekerja juga tenang. Kita juga terdakwanya juga, tersangkanya juga tidak jadi narapidana kan, karena masih bersih karena belum jadi sidang kan, nanti bisa mencari pekerjaan lain. Kalau sudah di sidang kan susah nanti cari pekerjaan. Kita lebih humanis lah ke masyarakat, bahwa tidak selama itu hukum itu selalu tajam ke bawah kan. Kalau saya kepuasannya ya itu tadi, bisa mengembalikan korban kembali ke keadaan semula. Terus masyarakat juga sudah bisa menilai bahwa kejaksaan itu tidak seperti seserem yang dibayangkan sekarang lah ya, bahwa kita harus bisa lebih humanis di masyarakat. Kemudian untuk para pelaku dia bisa tidak jadi narapidana karena tidak ada tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah dihukum kan. Jadi dia misalkan dia melakukan pekerjaan atau mencari SKCK kan masih belum tercatat sebagai narapidana, dan dia bisa diterima di masyarakat, masyarakat bisa memaafkan dan kembali ke masyarakat seperti semula. Saya tetap semangat, tetap akan pengen terus melakukan RJ itu tetap, karena ternyata banyaklah hal-hal sisi-sisi yang kita tidak tahu, kita nggak rasakan kan. Sebenarnya RJ itu tidak harus orang pidum ya, yang penting yang dia jadi jaksa, yang dia sebagai penuntut umum harus bisa RJ itu harus tetap dilaksanakan, harus tetap diterapkan seperti Pak Jaksa Agung pesan. Kalau memang hasilnya tidak ada dalam buku, bahwa untuk masyarakat kembali, humanis ke masyarakat itu, bahwa jangan segan-segan untuk berbuat baik, karena berbuat baik tidak harus selain di pekerjaan tetap bisa berbuat baik, karena yaitu tadi misalkan bisa menjadi fasilitator, mediator bagi mereka, bagi para pihak yang satu korban satunya pelaku bisa berdamai. Kenapa kita tidak bisa menjadi jalannya seperti itu? Kenapa kita harus tidak bisa menyatukan mereka kembali? Itu korban memaafkan, tidak ada paksaan dan kerugiannya, dan pulih seperti semula. Dengan pelaku ataupun tersangka maupun terdakwa bisa kembali ke masyarakat, bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat, bisa kembali bekerja di masyarakat, bisa diterima kembali di masyarakat. Itu kan sangat sekali, sangat berat sekali mereka kalau nggak bisa diterima di masyarakat kan, takutnya jadi cibiran di tetangganya. Tapi korbannya memaafkan, masuk masyarakat enggak kan, seperti itu. Yang punya kerugian aja bisa memaafkan. Jadi pokoknya tidak boleh males untuk melakukan pekerjaan, dan jangan wegah anunya banyak sebenarnya, enggak. Yang penting kalau kita melakukan pekerjaan dengan hati, dengan tulus ikhlas, semua pasti dimudahkan. Jadi punya anak-anak adik-adik muda yang saat ini kan masih muda-muda, banyak caranya untuk kita berbuat baik, terutama di RJ.